رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير. Apakah masih ada di era digital yang seperti ini orang itu masih cari pesugihan? Apakah masih ada di zaman yang katanya sudah modern seperti ini, masih adakah orang yang mencari pesugihan-pesugihan? Jawabannya adalah masih ada. Bahkan kebetulan ya juga masih banyak seperti itu. Kenapa hal ini bisa terjadi, sahabat hidup berkah channel yang dimuliakan Allah? Karena pertama adalah pada waktu orang itu cenderung terdesak masalah ekonominya, kekurangan ekonominya, orang cenderung bisa menghalalkan semua cara. Tapi pada waktu orang itu sudah kepelopet begitu, itu cenderung orang juga mau melakukan pesugihan. Atau karena bisa juga karena milieu atau lingkungan. Jadi karena lingkungannya banyak yang pakai pesugihan atau menggunakan pesugihan, terus dianggap kok dia secara ekonomi begitu cepatnya, dia kaya dan sebagainya, akhirnya dia tiru-tiru, ikut-ikutan, jadi latah ikuti pesugihan. Tapi alasan apapun itu semuanya pada dasarnya adalah orang itu karena sudah lemah iman, sudah jauh dari agama, sudah jauh dari tatanan kehidupan Islam. Karena pada waktu orang itu masih ada iman, ada ilmu, orang akan menghindari dari hal-hal yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kepingin rezeki banyak itu fitrah. Orang kepingin rezekinya mudah itu lumrah. Orang kepingin rumah bagus, kepingin uang banyak, itu adalah manusiawi fitrah. Tetapi pada waktu menggunakan cara-cara yang tidak halal, cara-cara yang di situ ada nuansa dosa besar, maka itu akan menghindarinya. Walaupun ada tawaran-tawaran sebagaimana Akhina Rosid tadi sebutkan, ini pesugihan ini tanpa tunggal dan tidak ada dampak buruknya. Ya, mesti orang menawarkan begitu ya, tidak ada dampak buruknya. Juga tidak pakai ritual-ritual. Biasanya ini orang, wah, oh gitu ya. Ini juga yang dibaca Arab-Arab atau tulisannya tulisan Arab-Arab. Nah, orang biasanya juga terjebak seperti itu. Sahabat hidup berkah channel yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini mari kita kupas tentang pesugihan dalam rangka bukan kita kepingin ikut di dalamnya, apalagi termasuk penggeraknya. Jangan sampai, tapi justru supaya kita tahu seperti itu kan adanya. Jadi kalau di tanah Jawa itu, ya Jawa bagaimana itu banyak ya orang-orang yang karena kepepet, karena lemah iman, ya, orang bisa melakukan pesugihan. Jadi pesugihan itu adalah akad janji. Jadi akad perjanjian antara manusia dengan jin untuk manusia itu supaya dimudahkan, supaya manusia itu diberi kekayaan-kekayaan. Jadi seperti itu. Jadi itu namanya pesugihan itu akad perjanjian untuk mendapatkan suatu kekayaan. Dan biasanya kalau di Jawa itu ada juga yang namanya ritual pesugihan buto ijo. Nah ini biasanya di lingkungan Jawa, Jawa Tengah dan sebagainya, juga di tempat lain pun juga ada. Jadi ritual pesugihan buto ijo itu bukan berarti identik dengan film-film yang di televisi atau di layar lebar itu mereka pakai buto ijo, tidak. Tetapi ritual pesugihan buto ijo itu cenderung adalah melainkan perwujudan dari ular besar yang berwarna hijau, berkepala botak, bertaring, dan bertanduk. Itu menurut orang-orang yang pernah melakukan ritual seperti itu. Jadi tidak seperti buto. Kalau buto itu makhluk yang besar, ya, yang berwarna hijau.
Tapi tidak seperti itu. Nah, para pemuja pesugihan buta ijo ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang cenderung sudah punya keluarga, sudah punya anak. Jadi, sudah punya anak, sudah punya keluarga. Kenapa sudah punya anak, sudah punya keluarga? Karena cenderung nanti yang dijadikan tumbalnya adalah orang-orang terdekat. Jadi orang-orang terdekat, bisa anak, bisa keponakan, bisa siapapun. Jadi cenderung orang-orang yang terdekat, bisa pembantu dan sebagainya. Biasanya dia datang ke tempat tertentu yang di situ diyakini banyak ular-ular, kemudian dia melakukan ritual-ritual dengan sesaji yang berupa ingkung, ya, ingkung yang masih utuh, jadi ayam yang dimasak yang dalam bentuk masih utuh, dikasih bumbu seperti itu. Itu biasa ada. Biasanya ayamnya ayam jago, dan ayamnya itu biasanya ayam cemani. Jadi ayam cemani itu kita pernah masih kecil dulu punya, pada waktu main-main ke saudara, saya tanya tuh, Bu, ini ya, biasanya ini kok ada ayam kok lucu seperti ini, bulunya kok sedikit keriting lagi, warnanya hitam-hitam, ini ayam apa? Saya pada waktu masih kecil dijawab, bisa cilik lah, usah takut. Apa sih? Udah kayak apa sih? Ini ya biar apa orang-orang yang kepingin gini-gini, nah termasuk di dalamnya adalah ritual pesugihan atau ijo. Terus dikasih bunga-bunga kepala kambing yang warna hitam, karena warna hitam itu cenderung untuk semakin menguatkan pengaruh jin. Kemudian dikasih kelapa, ditusuk dan dupa. Nah, semua itu ditara-tarapi. Kemudian pada waktu setelah ditata rapi, kemudian disuguhkan. Nah, biasanya tak lama kemudian menurut penuturan yang pelaku-pelaku datanglah siluman ular hijau tadi yang berkepala botak, yang kelihatannya itu ularnya kecil, tapi di mata pelaku ritual itu kelihatannya besar sekali. Nah, pada waktu itu terjadilah kolaborasi, perjanjian. Ya. Jadi perjanjian, biasanya rumahnya nanti setelah perjanjian itu dikasih camilan-camilan berupa telur-telur ditaruh di pojok-pojok rumah. Kenapa? Karena dengan seperti itu, jin itu akan datang dan akan mendatangkan kekayaan yang versi jin. Nah, kemudian yang menjadi tumbal biasanya adalah orang-orang terdekat, termasuk bahkan anaknya. Jadi orang yang cenderung melakukan ritual-ritual seperti itu adalah akal sehatnya sudah tidak jalan. Jadi imannya sudah hilang. Oleh karena itu, ritual pesugihan itu dampak dosanya besar sekali, sehingga ngimbas ke anak cucunya yang nanti di belakang hari. Wallahu a'lam. Kemudian ada bagi pesugihan yang namanya pesugihan Kiai Molor. Nah, kenapa kok dikatakan Kiai Molor? Karena pesugihan ini beda dari yang lain. Ya. Jadi pesugihan ini adalah bahwa jin-jinnya adalah berupa siluman ular raksasa yang menghuni di suatu sungai di tempat-tempat tertentu. Nah, kemudian dia menyediakan sesajen-sesajen, kemudian pada waktu melakukan ritual seperti itu, barulah dia didatangi oleh sosok ular yang besar, yang juga kadang bisa berupa kepalanya manusia. Jadi yang di situ cenderung dia mengeluarkan lendir-lendir. Jadi lendir-lendir yang baunya sangat amis, sangat kotor, dan pelaku-pelakunya ya seperti itu nanti di belakang hari. Jadi karena perjanjiannya seperti itu, walaupun tubuhnya bau nggak enak, amis, anjir,
dia mau saja yang penting dia bisa kaya, yang penting dia bisa menjadi orang yang terkenal di kampungnya karena kekayaan. Jadi hal seperti ini biasa juga dilakukan. Ya. Biasanya ini spesialnya, tumbalnya biasanya adalah dirinya sendiri. Jadi dengan apa? Dengan bau yang amis, bau yang tidak menyedapkan, kemudian cenderung kotor dan sebagainya. Jadi seperti itu. Kemudian jamaah rahimahullah, juga ada pesugihan yang di tanah Jawa yang terkenal juga, yaitu pesugihan Nyi Blorong. Nah, pesugihan ini juga gitu, masih menggunakan cincin yang kaitannya dengan cincin ular. Di mana pelakunya setelah menyediakan sesajen-sesajen, dia nanti harus mau diajak untuk berhubungan badan dengan seekor ular yang menjelma menjadi wanita cantik. Ini dengan pesugihan seperti ini, pesugihan yang terlambat ini, yaitu cenderung menggunakan di samping sesajen-sesajen, dia juga harus mau diajak untuk melakukan hubungan intim, hubungan badan dengan ular yang sudah menjelma seperti wanita cantik. Dan ini banyak dilakukan juga. Kemudian ada juga yang namanya pesugihan ritual babi ngepet. Nah, ini ya. Jadi ritual babi ngepet. Di ritual babi ngepet ini biasanya identik dengan simbol ular. Ini tetap menggunakan cincin ular. Ritualnya pun juga di tempat-tempat yang di pegunungan yang cenderung ditemukan di daerah-daerah yang terkenal angker dan diindikasikan banyak ular. Jadi biasanya dia menggunakan di antara sesajen-sesajennya menggunakan kembang, minyak dan sebagainya, tetapi juga dia menggunakan lilin, ya, jadi lilin. Di sesajennya juga ada yang menggunakan lilin. Jadi lilin itu nanti adalah digunakan sebagai sarana untuk sebagai CCTV seperti itu ya. Dimana si babi ngepetnya itu sudah sampai di mana dia, sudah dekati rumah orang atau tidak. Selama lilin itu cahayanya masih terang dan tidak gerak-gerak, berarti kondisi aman. Tapi kalau lilin itu apinya sudah mulai terombang-ambing, apalagi sampai seperti mau mati, nah ini pelaku-pelaku ritual itu harus segera meniupnya. Karena pada waktu lilin itu, ya, api itu sampai terombang-ambing, ini cenderung babi ngepetnya yang sudah pergi ke sana kemari, yang mau ngambil uang di sana di sini, itu dalam kondisi bahaya. Nah, sebagai bentuk penyelamatannya, lilinnya atau apinya itu dimatikan. Wallahu a'lam. Masya Allah, jadi banyak sekali ritual-ritual seperti itu. Terus juga ada pesugihan yang tidak dianggap lebih ringan lagi, yaitu pesugihan sate gagak. Jadi pesugihan sate gagak itu apa? Yang dianggap lebih mudah, ya, karena tidak mengandalkan nyali-nyali. Jadi tidak pakai ritual ini, tidak bertapa di gua atau di kegelapan dan sebagainya. Ya. Ini biasanya banyak dilakukan oleh orang-orang di pesisir pantai Jawa. Jadi pesugihan ini setelah menyediakan berbagai macam umpuran dari sesajen-sesajen yang ditaruh, di antaranya adalah burung gagak hidup, kemudian dikasih arang, dikasih tungku, dikasih air panas, dikasih tusuk sate, pisau.
biasanya dilakukan pada waktu di malam hari. Jadi dilakukan pada waktu di malam hari. Nah, pada waktu seperti ini dilakukan biasanya di pantai-pantai. Pada waktu setelah menyediakan seperti itu, datanglah nanti ya para jin-jin, ya, jin yang itu datang seperti genderuwo, kuntilanak dan sebagainya, datang untuk membeli gagak yang sudah disate, sudah disembelih seperti itu, sudah diritualis seperti itu, dengan uang yang wallahu a'lam dari mana. Mungkin pada waktu melakukan ritual-ritual itu, maka dia akan kebanjiran uang, wallahu a'lam. Jadi itu ritual-ritual, termasuk di dalamnya adalah sakti gagak. Makanya kenapa? Karena di antara medianya juga menggunakan burung gagak hitam. Kemudian ada lagi, nah ini yang terkenal juga, apalagi untuk sahabat-sahabat yang biasanya hobi kuliner, yang hobi-hobi kuliner harus waspada, ya. Ya, bukan berarti sultan tetap tidak boleh, ya. Sultan tidak boleh, tapi harus waspada. Yang berikutnya adalah pesugihan penglaris kain kafan. Jadi penglaris kain kafan ini biasanya ini pesugihan yang lebih ringan, jadi tidak pakai ritual yang terlalu ribet-ribet, hanya dibutuhkan nyali yang cukup. Nyalinya bagaimana? Dia harus berani datang ke kuburan untuk mengambil kain kafan. Nah ini saya pada waktu kuliah pernah, ya, ada saudara saya itu yang mati masih dalam keadaan hamil, ya. Kebetulan matinya dia itu di hari Jumat Legi, ya, atau Selasa Kliwon atau Jumat Kliwon, hari-hari tertentu yang diyakini seperti itu. Kemudian apa yang terjadi? Haknya kita pernah tahu seperti itu di daerah dekat kos-kosan saya. Jadi ternyata benar. Jadi makamnya karena mati dalam keadaan hamil seperti ini dijaga sampai 40 hari, karena diyakini itu akan bakal dicuri oleh orang-orang yang punya niat buruk untuk dijadikan tumbal pesugihan. Nah, jadi kain kafannya diambil, tanah kuburannya diambil. Nah, kemudian kain kafan itu tanah kuburnya ditaruh di warung-warung tertentu, warung-warung orang yang pelaku usaha seperti itu. Atau juga kain kafannya ditaruh di warungnya atau di masakannya seperti itu. Bahkan kita pernah itu suatu saat sama para ustadz pergi ke tempat tertentu yang di situ juga cenderung banyak santrinya, tetapi saya pada waktu masuk warung itu banyak kain-kain yang pating selengkrat yang diikatkan di sini di situ, masya Allah. Jadi ternyata seperti itu masih ada, ya. Jadi masih ada. Jadi itu biasanya dibuat ritual-ritual seperti itu. Biasanya untuk penyedap rasa. Biasanya orang yang sudah kena, kalau tidak hati-hati, dia bisa ketagihan makanannya. Ya, kenapa? Ya karena sudah itu jin-jinnya ikut nimbrung di situ, diludahi dan sebagainya. Apalagi warungnya sampai antri begitu. Terus kalau kita beli kemudian dibawa pulang, rasanya kok beda jauh dengan pada waktu di warung. Masya Allah, hati-hati. Ini bukan berarti kita sultan sama warung tertentu yang cenderung laris itu pakai itu juga. Tidak seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi masakan uangnya dikasih kain-kain apa itu, ya, kain-kain kafan yang diambil dari orang-orang yang mati di hari-hari yang menurut mereka dianggap hari-hari di mana apa itu hari yang penuh dengan magis. Jadi saudara saya yang di tempat itu
menjaganya itu sampai 40 hari bergantian. Terus kemudian juga ada pelarisan, ya, dengan namanya kantut penglaris. Ini ya, jadi kantut penglaris. Jadi kantut penglaris itu apa? Yaitu pelarisan-pelarisan yang menggunakan celana-celana dalam laki-laki atau wanita yang diambil dari jalan mencuri. Jadi pakaian dalam wanita atau laki-laki itu biasanya cenderung jadi pakaian dalamnya wanita yang masih kotor yang belum dicuci. Jadi seperti itu. Nah itu diapakan? Kemudian dibawa ke dukun. Setelah dibawa ke dukun, kemudian dirituali supaya jinnya mau datang. Nah, kemudian celana dalam yang masuk kotor seperti itu, kemudian ditaruh, dimasakkan, disobrukan atau di mana dia masak. Makanya tidak heran kalau ada orang-orang tertentu yang pernah menjumpai secara langsung bahwa disobrukannya di tempat masak rawonnya atau gulingnya atau apapun itu ada yang celana dalam. Kita pada waktu menangani pasien juga pernah beberapa kali itu orang yang dulu sering kehilangan celana dalam. Membawa itu bisa dua, bisa untuk sihir mahabbah, juga bisa untuk sihir penglaris. Nah, pada waktu juga tahu dimakan alhamdulillah waliyadzubillah, itu orang-orang yang cenderung tidak beriman, apalagi tidak baca doa, pada waktu makan di situ cenderung bisa terkena sihir penglarisnya. Dan itu ada jemaah. Kita pernah ya di lapangan. Ada teman suatu saat karena kedatangan tamu, dia ngajak temannya. Ngajak temannya, ayo ajak makan di warung-warung tertentu. Mungkin dia secara iman baca doa, jadi imannya masih lumayan bagus. Pada waktu makan, apa yang terjadi? Dia terasa. Jadi kalau kita iman kita itu masih terasa. Tentunya bisa mual, ya bisa sendawa, bisa pusing langsung dada. Apa yang dialami teman saya ini? Dia langsung pada waktu makan 1 sendok, dia langsung mual, kepingin muntah. Pada waktu muntah, dia minta kepada pemilik warungnya, Mbak, saya mau ke kamar kecil. Nah, pada waktu ke kamar kecil langsung dia muntah di situ. Ternyata benar apa yang terjadi. Ternyata di kamar kecilnya, di WC-nya itu dia ada tempe yang itu sudah dilakukan ritual-ritual penglaris dengan sesajen-sesajen. Masya Allah. Jadi seperti ini ada juga. Jadi seperti ini ada. Nah, karena untuk para sahabat jamaah rahimahullah, kita kuliner gak masalah, yang penting tetap terukur ya, karena itu mungkin sebagai pelepas dari kepenatan keluarga, ada tolak mungkin dengan anak yatim, dengan teman dekat, tidak apa-apa. Jadi pada waktu kita pergi ke tempat-tempat tertentu, misalkan bahwa kita masuk ke dalam warung yang baik, warung-warung yang tidak menggunakan hal-hal yang tidak Allah ridhoi. Karena dampaknya itu besar bagi kita. Satu, bisa kita gampang ketagihan, sehingga kepinginnya makan di warung tertentu tersebut terus. Ya. Kalau nggak di situ nggak bisa, kayaknya sudah harga mati. Apalagi nanti dampaknya ke perut juga tidak bagus, cenderung gampang sebal, mual, terus bisa ngefek ke
psikologi gampang marah, juga mungkin juga gampang bisa berat untuk beribadah dan sebagainya. Kenapa? Karena kata Rasulullah, as-syaitanu yajri min bani insan majrad dam. Dalam hadis yang lain, as-syaitanu yajri min bani adam majrad dam. Setan itu mengganggu manusia mengikuti aliran darah. Nah, aliran darah itu dari mana? Ya dari itu, makanan-makanan penglaris itu. Ya, penglaris itu. Dan itu banyak. Kita sering kedatangan adik-adik orang-orang tertentu pada waktu kita bantu kita tangani, Masya Allah. Qadarullah pas kita tangani kontak, ayo kamu yang mengusulkan apa, ayo kamu dari mana, apa menggunakan media apa, supaya apa, dia ngomong ABCD. Dan di warung tertentu itu ternyata bukan emas itu saja, ternyata suatu saat kita nangani juga gitu, ada adik muda, mahasiswa yang sebenarnya kuliner itu, Masya Allah. Dan itu kayak efek, sehingga ibadahnya berat, beliau pun juga malas. Cenderungannya ya itu tadi, untuk berat untuk beribadah, untuk berat untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu antara lain ada penglaris. Ada penglaris yang mudah lagi di rumah, di sini, di situ, digantungi ini, digantungi itu juga masih termasuk penglaris. Ya, dikasih ini, dikasih itu, dikasih tulisan ini, atau dikasih foto-foto tokoh-tokoh tertentu, maaf ya, tokoh-tokoh yang dianggap dikeramatkan. Makanya ini saya nggak nyebut nama ya, nggak nyebut warung A, warung B. Itu ada warung-warung tertentu, cenderung pasti warung itu ada gambar orang itu. Saya tanya kepada warung tertentu, Bu, ini fotonya siapa? Oh, ini fotonya tokoh tertentu. Itu kenapa pakai ini? Ya kalau pakai ditaruh ini, itu setan pada takut. Apalagi Bu, itu jadi penglaris, Masya Allah. Ternyata banyak seperti itu. Masya Allah. Jadi ternyata di lapangan itu wah, heboh. Apalagi kalau kita pergi sama anak-anak tertentu, orang yang akan dikasih indigo, nanti di jalan itu bisa ngomong ABCD, di warung A, warung B, warung C, ada ininya, ada itunya. Kok tahu? Ya kita, kalau saya kan bukan orang indigo, kan? Nah, kita tahunya dari pasien-pasien kita yang dia ngomong, Pak Ustaz, kalau saya pergi setelah maghrib di warung A, warung B, warung C, Masya Allah, ada ini, ada itu. Masya Allah, wallahu a'lam. Demikian sahabat hidup berkat channel yang menggunakan tangga, dan mudah-mudahan kita terselamatkan dari hal-hal seperti ini, karena Islam itu adalah solusi. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير